Halo, selamat siang warga Teladan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam vlog kali ini saya bersama rekan saya ingin menelusuri Kampung Galeri yang berada di Jakarta Selatan. Saya akan memulai perjalanan ini dari stasiun Kebayoran. Dari stasiun Kebayoran ke Kampung Galeri hanya berjarak 200 meter saja. Kampung Galeri terletak di Jalan Masjid Al-Huda. Pada saat ini, Kampung Galeri sangat terkenal karena keunikan dari tempat ini yang memajang barang-barang lawas. Selain dari barang-barang lawas, di sini juga ada koleksi mainan. Di sini ada beberapa kayak koleksi buku-buku zaman dahulu sama apa ini? Kayak kaset gitu ya. Penasaran bagaimana Kampung Galeri terbentuk? Yuk, ikuti terus! Warga Teladan, jadi di sini saya sedang bersama narasumber saya. Boleh tahu namanya siapa Bapak? Nama saya Ivan Monika. Kalau boleh tahu, Bapak ini pemilik dari Kampung Galeri atau pemilik dari kafe-kafe yang ada di sini? Pemilik Kampung Galeri. Wah, mantap. Ya. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa Kampung Galeri ini dibuka? Kampung Galeri ini cikal bakalnya dari tahun 2010. 2010. Lama banget ya. Ada sejarah apa dari Kampung Galeri ini? Sejarahnya sebenarnya cikal bakalnya itu sebenarnya dari saya SMA. Waktu itu SMA saya hobi banget dengan barang-barang jadul ya, barang-barang hobi gitu. Jadi ternyata mengkategorikan barang antik dengan barang hobi itu ternyata cukup unik ya. Ternyata barang antik itu benar-benar barang yang dimana si penciptanya itu menciptakan karyanya itu hanya sekali. Contohnya seperti lukisan, patung, keris, terus kendi atau buku ya gitu ya. Dia cuma menciptakan sekali gitu. Nah, tapi yang kalau barang hobi, barang vintage hobi itu barang itu dibuat sekali tapi banyak gitu. Nah, barang hobi ini sebenarnya yang mewakili anak-anak muda di zaman itu, dan dia punya kejayaan di saat itu. Misalnya contohnya barang-barang hobi ini yang di anak-anak muda di tahun 50 apa sih? Ternyata di zaman tahun 50 anak-anak mudanya sukanya hobinya baca buku, baca majalah, ya kan? Koleksi perangko, koleksi clipping, di clipping, koran aja di clipping, majalah di clipping, ada poster, ya kan, dengerin radio, ya kan, dengerin dengerin musik lewat piringan hitam, pakai kaset, nah itu buat saya tuh itu yang dibilang namanya barang hobi. Nah ternyata barang hobi itu dari zaman tahun 40 sampai tahun 90 itu hampir mirip, hampir sama. Nah menurut saya, kenapa nggak saya kumpulin aja? Ini kemiripan ini hampir sama ternyata. Jadi di zaman dulu itu yang membedakan dengan zaman sekarang itu adalah digitalisasi, digital. Jadi zaman dulu itu kita benar-benar bagaimana harus berjuang untuk mendengarkan sesuatu, menciptakan membuat sesuatu atau menikmati sesuatu itu dengan cara ada perjuangan. Contohnya kamera analog. Dulu kamera analog kalau misalnya kita mau menggunakan, kita nggak sekedar hanya menggunakan, kita harus beli baterainya dulu, beli filmnya dulu, iya kan? Nah kalau sekarang cuman charger doang, iya kan? Udah bisa. Nah zaman dulu tuh uniknya di situ. Terus kalau kita mau pergi jalan-jalan, misalnya kita nggak tahu jalan, kita harus bawa peta. Kalau sekarang tinggal buka Google Map. Nah, bagaimana caranya untuk ngumpulin barang-barang tersebut? Saya coba untuk bikin suatu tempat atau wadah namanya Kampung Galeri. Di situ saya mewakili anak-anak muda di era itu. Gitu. Ternyata ada tantangan dan ada kesenangan juga di sini. Keunikannya juga ada, yaitu agak susah juga nyari barang-barang tersebut, nggak gampang. Dan ternyata nggak semuanya saya mewakili, tapi ada beberapa yang saya bisa wakili
Tapi yang seenggaknya yang otentikalnya itu adalah ke poster, buku, majalah, radio tip, sama piringan hitam. Nah itu sudah mewakili dari semua genre, dari semua genre di zaman itu gitu. Nah karena di tahun itu karena saya buat seperti ini, di tahun 2010 saya punya kepikiran kenapa nggak saya buat aja tempat namanya Kampung Galeri gitu. Kan di sini kayak banyak barang-barang bekas ya Kak, kayak itu buat jadi pajangan aja atau bisa dibeli juga? Bisa, barang-barang di sini bisa kita jual juga gitu. Jadi barang-barang di sini memang benar, setuju banget, ini sebenarnya barang-barang bekas yang hampir tidak dihargai oleh si pemiliknya, hampir dibuang. Jadi saya mengajarkan ke anak-anak muda sekarang, ternyata ini juga cukup menarik. Apa yang saya kumpulin dan saya bikin tempat ini namanya konsepnya Kampung Galeri. Jadi suasananya kampung, ada galerinya. Nah ternyata konsep ini ternyata diminati anak-anak muda sekarang karena mereka menganggap konsep-konsep yang lainnya itu sudah membosankan. Ternyata balik lagi ke zaman dulu itu kayak gimana, mereka keponya cukup tinggi, keinginan tahunnya juga cukup tinggi. Ternyata ya pas saya buat seperti ini, banyak sekali yang punya minat dan banyak sekali yang punya rasa ingin tahu tentang barang-barang jadul itu seperti apa. Nah di sini saya punya konsep ada 3, yaitu konsep saya adalah barang hobi, terus literasi dan alam. Gitu. Awal mula terkenalnya Kampung Galeri ini tuh gara-gara dari segi tema kayak lawas-lawas gitu atau dari segi tema anak-anak yang nongkrong di sini? Ya itu tadi saya balik lagi. Jadi saya punya konsep itu sebenarnya dari 3 konsep ini saya gabungkan jadi satu, yaitu barang-barang hobi, yaitu barang sampah ya, mungkin pertama sampah, terus literasi dan alam. Jadi kalau saya padukan jadi 3 ini menjadikan suatu budaya yang baru di tempat ini. Jadi saya mau mengajarkan anak-anak muda ini juga mau berliterasi, karena literasi ini hampir punah. Literasi itu sudah sangat digital gitu. Jadi kenapa enggak kita belajar digitalisasi literasi dengan literasi modern. Literasi modern itu adalah literasi visual. Itu orang ingin tahu, oh ternyata ini seperti ini ternyata gambar ini tahun ini siapa yang buat, ini siapa sih yang difoto ya. Itu digital visual. Nah terus juga saya mengajarkan kepada anak-anak muda sekarang adalah bagaimana menghargai sampah gitu. Karena sampah ini sangat penting banget. Jadi nggak semua barang yang di dalam rumah itu bisa kita buang seenaknya aja, tapi bisa manfaatkan lagi dan bisa untuk bisa menjadi suatu investasi ke depannya seperti itu. Kalau Kampung Galeri ini tuh ramainya saat hari weekend aja atau saat hari biasa juga ramai? Kampung Galeri buka tiap hari. Kita buka operasionalnya itu dari jam 11 siang sampai jam 12 malam. Gitu. Jadi ramainya itu hampir tiap hari juga ramai gitu. Minat orang, keinginan tahunya juga ramai. Dan saya juga terbantu dengan banyaknya medsos ya, dan banyaknya teman-teman yang datang kemari untuk menyebarluaskan kabar-kabar baik tentang Kampung Galeri ya kan. Dan disinilah jadi Kampung Galeri itu terangkat dari teman-teman yang datang ke sini dan komunitas. Kan di sini banyak kafe ya Kak. Boleh tahu tuh Kak, menu yang paling terkenal tuh apa? Sebenarnya konsep kami bukan konsep kafe ya, tapi kita tempat konsepnya adalah konsep nongkrong dan konsep membaca ya. Di sini kita ada perpustakaan. Jadi adanya kopi ini cuma hanya melengkapi. Jadi kopi yang ada di sini itu juga bukan milik saya, tapi saya kerjasama dengan mereka untuk melengkapi yang ada di sini. Jadi di sini itu di Kampung Galeri itu ada kopi warung, ada angkringan, ada thrifting, ada jualan tembakau linting, terus ada juga minuman Jepang ya gitu kan. Terus ada juga jual jam tangan jadul, ada jual kamera jadul gitu. Jadi semuanya ada yang apa yang dibutuhkan anak muda kita sediakan di sini. Oke, udah cukup pertanyaan aku. Oke, gitu aja. Siap. Oke, terima kasih ya Bapak Sama-sama. sudah mau diwawancara. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke guys, sekian vlog wawancara kami hari ini dan jangan lupa berkunjung ke Kampung Galeri. Bye bye.